Mbak Arvinda, rumahnya di mana Mbak Arvinda? Di Malang, Bu. Malang mana? Di Singosari. Singosari mana? Di Randuagung, Bu. Bu, sebentar ya, ada paket. Sebentar, Bu. Sebentar ada paket. Rumah saya tuh loh di Singosari, mertua saya di Randuagung. Iya. Saya di Lawang. Di Karapuloso saya, Bu. Oh iya? Iya. Asli? Ini ngekos di sini? Iya, ngekos saya. Kalau yang Lawang itu ada namanya Adenova, Bu. Rumah saya tuh depannya country pas Jagatland Singosari. Persada Bayangkara. Itu rumah saya di situ. Saya di sini di rumah dinas. Sudah, kenapa? Oh, alah. Mbak, suami saya orang Alam Hijau, Randuagung. Oh, Kita iya. ketemu di sini. Anda jangan-jangan Alam Hijau juga? Enggak? Bukan. Di sebelahnya, Bu. Di depan 29. Oh, iya. Saya itu loh anak Semanela. Saya anak Semanesi, Bu. Oh, iya. Saya ke Lawang, Anda ke Singosari ya. Seneng ya ketemu orang Lawang di sini. Orang Singosari. Oke. Mampir Mbak kalau lagi di ini. Saya kalau offline ya di rumah Malang karena di sini belum ada rumah. Kalau online betul, terima kasih. Oke, kita mulai. Kita sudah banyak terpotong. Sebenarnya saya ingin langsung ora-ora di sana, tapi karena masih belum ada fasilitas itu ya, fasilitas kameranya di ruangan ini. Jadi saya ora-ora di sini. Nanti kalau perlu saya tambahkan kalau misalkan teman-teman mengerjakan, biasanya saya minta gitu kalau offline. Silakan latihan soal, Mas maju dikerjakan nomor 1, ada kesulitan gitu. Enaknya. Ya, hari ini kita masuk minggu kelima. Saya belum sempat ngoreksi kuisnya, nanti segera saya koreksi lah. Bu Buji soalnya aktivitas non mengajarnya tuh banyak. Padat dan banyak, Masya Allah wes. Ya, gak apa-apa demi UISI. UISI tahun lalu itu ranking 101, tahun ini tuh ranking 53, naik kan. Jadi ya kita bekerja keras terus maju, kalau bisa nanti maju terus. Kalau untuk kampus yang Liga 3, kampus Liga 3 itu yang mahasiswanya di bawah 5.000, kita ranking 3 Indonesia. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang kampus-kampus yang kira-kira mahasiswanya kurang dari 5.000, juara 3-nya itu kita masih masuk gitu loh, masih menjuarai. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bu, fungsi transenden itu apa sih gitu ya? Kita nggak familiar. Hari ini kita akan berfokus pada logaritma dan fungsi eksponensial. Logaritmanya itu kayak gimana, fungsinya itu kayak gimana. Minggu depan kita akan fokus di sini, fungsi inverse dan inverse trigonometri. Kita akan belajar satu persatu. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan logaritma ya. Yang SMA-nya IPA pasti ini ada logaritma ya. Kalau IPS kayaknya nggak semua ada. SMK kayaknya nggak ada. Kalau peluang pasti ada. Apa? SMK, apa-apa. Saya bikin mobil kan berarti ya. SMK. Bisa. Jadi dilanjutkan ya. Oke. Bentar. Kok nggak muncul? Tar ngambek Mas. Nih. Oke. Kalau di matematik ya, kita menyampaikan rumus itu dengan istilah definisi atau teorema gitu ya. Jadi definisi itu seperti kita berbicara tentang ini tuh maksudnya apa gitu ya. Contohnya ini. A pangkat N itu maksudnya A dikalikan A sejumlah N kali gitu ya. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena di logaritma kita akan banyak menggunakan bentuk seperti ini. Ya. Jika
N bilangan bulan positif, maka kalau dikatakan A pangkat N itu A kali A kali A sampai N kali. Contohnya Bu, kalau A pangkat 2 berarti A kali A sebanyak 2 kali. A pangkat 5, A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Jangan sampai salah definisinya. Lalu definisi yang kedua, jika kita menemukan R itu adalah bilangan rasional. Masih ingat ya, kalau rasional itu perperan, gitu ya. Misalkan karena kita bilang perperan, kita sebutlah R itu adalah P dibagi Q. Dengan syarat Q-nya itu harus lebih besar dari 0. Nggak boleh 0. Ya, nggak boleh 0. Maka kita tuliskan kalau A pangkat R itu sama dengan, tadi di sini kita sampaikan, R itu adalah P per Q. Maka A pangkat P per Q. Nah, penulisan A pangkat P per Q, ya, kenapa dia berputar-putar? A pangkat P per Q, langsung aja ya, mudah-mudahan kelihatan ya di sana. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya tuh. A pangkat P per Q, ya, biasanya kita tuliskan gini ya, perperan. Itu artinya sama saja kayak A pangkat P diakarkan ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita menuliskan biasanya A pangkat 1 per 2, berarti sama dengan A pangkat 1 akar 2. Nah, biasanya kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, kalau akar 2 nggak usah ditulis. Jadi sama dengan akar A. Ya. Nah, yang nomor 2, ini juga kayaknya banyak sering keluar ya. Kalau pangkat minus itu artinya 1 per. Jadi kalau A pangkat minus P per Q sama dengan 1 per A pangkat P per Q. Nah, nanti A pangkat per P Q-nya kita bawa ke sini. Jadi akar pangkat. Definisi yang kedua. Lalu saya tidak membawa penghapus. Masalah baru. Tisu ada yang bawa? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang online? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ditulis dulu mungkin? Saya nggak tahu ini kenapa ada kotak di sini ya. Kayak di bawah itu ada kotaknya. Gitu. Kalau selanjutnya, nah berdasarkan definisi 2 itu, akhirnya kita punya beberapa definisi yang mengikuti gitu ya. Ini saya rasa juga sudah familiar. Kalau kita menemukan dua bilangan ya, dua bilangan dengan basisnya itu sama gini ya. Ini sama-sama bilangannya yang dipangkatkan berapa? Sama-sama A gitu ya. Ketika kedua bilangan tersebut dikalikan, maka artinya sama saja dengan bilangan tersebut dengan pangkatnya dijumlah ya. Ini A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sebaliknya kalau dibagi berarti dia dikurangkan. Kalau dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. A pangkat 0 artinya 1. Berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0, dia hasilnya 1. 2 pangkat 0, 1. 2000 pangkat 0, 1. 1. 2 miliar pangkat 0, 1. Pokoknya berapapun dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Nah, lalu kemudian yang kelima, oh ini areanya nggak bisa dioret-oret. Ini saya nggak ngerti ini kenapa dia muncul di sini ya.
Iya, saya nggak ngerti ini kenapa kotaknya kok kayak gini. Sudahlah, abaikan ya. Kemudian, A pangkat min N, seperti definisi 2, tinggal sama dengan A per A pangkat N. Untuk apa ini, Bu? Untuk logaritma. Nanti kita banyak menggunakan ini. Oke, nah langsung kita ke logaritma. Logaritma, misalkan kita menemukan sebuah bilangan A, ya A itu adalah lebih besar dari 0, A-nya nggak boleh 1, ya ingat lebih besar dari 0, tapi dia nggak boleh 1, maka untuk nilai X positif, dia berbicara, ini biasanya ini versi UK nih, kalau versi Indonesia, nulisnya itu gini, A log X gitu ya, yang SMA ya, A log X. Logaritma berbasis A dan X dari X. Logaritma berbasis A dari X. Log X dari basis A berapa? Kayak gitu ya. Di mana X di sini itu adalah A pangkat Y. Sehingga A log X sama dengan Y. Ya. X di sini dia itu adalah A pangkat Y. Kayak gimana sih, Bu? Ya, misalkan kita menemukan soal, sebelum ke soal ini ada lagi saya bahas. Kadang kita itu menemukan bentuk logaritma, tapi basisnya itu nggak ada. Kalau basisnya nggak ada, itu artinya dia basisnya adalah 10. Jadi 10 log X ya, itu biasanya dituliskan hanya dengan log X. Gitu. Ingat, A log X sama dengan Y, di mana X adalah A pangkat Y. Ini yang harus dicatat. A log X sama dengan Y, dan X adalah A pangkat Y. Contoh sih Bu, bingung. Contoh. A log 1 sama dengan 0. Tadi kita bilang apa? 1 itu adalah A pangkat 0. A pangkat X. Benarkah A pangkat 01? Betul. Ya, sifat logaritma. Terus ini, A log A. A log A. A log A pangkat 1 gini ya, perhatikan ya. Dia di sini katanya A pangkat Y, gitu ya, X itu ya. Maka dia hasilnya di sini adalah 1, sesuai dengan pangkatnya. Yang nggak ngerti boleh tanya ya. Terus kemudian, yang ketiga, A log BC. Nah, ini sifat logaritma. Kalau dia basisnya sama-sama A, terus di sini adalah BC, ini bisa kita pecah. Jadi A log B ditambah A log C. Begitu juga untuk pembagian. Kalau perkalian itu dijumlahkan, kalau pembagian dikurangkan. Ya, yang nggak ngerti boleh tanya. Yang kelima, A log BR. A log BR, kita bisa geser R-nya itu sebagai pengali ke depan. Sama dengan R A log B. Ya. Kemudian A log 1 per C. Kita tadi tahu bahwa 1 per C adalah C pangkat min 1 ya. Maka karena berarti ini kita bawanya gini. A log 1 per C sama dengan A log C pangkat min 1 gitu ya. Maka mengikuti sifat nomor 5 ya. Min 1-nya kita bawa ke depan. Min 1 log C. Min 1 kalau dijadikan pengali, dia tidak perlu ditulis. Jadi dia hanya menuliskan min log C. Itu adalah maksud dari nomor 6. Ya. Nah, kemudian nomor 7, ini adalah kita membentuk fungsi baru gitu ya. Misalkan ini nggak bisa diapa-apakan. Kita akan memunculkan satu basis baru ya. Jadi misalkan awalnya itu dia adalah A log X gitu ya. Kita akan memunculkan basis baru, misalkan sesuai dengan yang diketahui, ini kita geser menjadi log X per log B. Basisnya kita mau tulis, kok B sih? A ya? Ini kenapa sih?
Ini A ya. Nah, basisnya ini Bu, ngisinya apa? Berdasarkan soal yang diketahui. Kalau memang nanti yang diketahui 2 ya ini kita isi 2. Bebas. Yang penting atas dan bawah sama. Kan di sini kan nggak ada ya, basisnya kita jadikan pembagi. Ini yang paling baru. Ya, jadi kita menyusun fungsi baru dari yang ada, yang harusnya basis dia sebagai pembagi, yang harusnya yang akan dilogaritmakan dia sebagai pembilang. Basisnya kita tambahi sesuai soal. Ini adalah sifat-sifat dari algoritma. Ada yang ingin ditanyakan? Basisnya itu yang basis baru itu didapatnya dari soal gitu kan? Ya, tergantung dengan soal yang diketahui biasanya. Misalkan soal yang diketahui itu kita bicara tentang basis 3, berarti basis barunya kita sesuaikan aja 3 misalkan. Nanti saya kasih contoh ya. Contoh, nah ini contoh menguraikan dengan menggunakan sifat-sifat tadi ya. Jadi misalkan ini pertama, ini kan dia pembagian ya. Kita bisa gunakan sebagai pengurangan gitu ya. Jadi yang log XY pangkat 5 dikurangkan log akar Z. Ya. Terus ini kita pecah menjadi apa? Pengalian ya. Berarti log X plus log Y pangkat 5 dikurang ini log Z pangkat setengah gitu ya. Terus ini log X tetap, terus ini sifat nomor 5, 5-nya dibawa ke depan ya. 5 log Y dikurang, ini juga dibawa ke depan. Dan setengah log Z. Kita menggunakan sifat-sifat tadi. Silakan diresapi yang nggak ngerti boleh tanya. Yang nggak ngerti boleh tanya. Kita menguraikan dari bentuk yang jadi satu, kita uraikan. Bisa saja kita akan ketemu dari bentuk yang terurai menjadi bentuk yang utuh gitu ya. Jadi dari yang tersebar tadi diringkas. Ya nggak ngerti boleh tanya. Sejauh ini masih paham? Oke, saya lanjutkan. Masih gampang. Nah, ini biasanya maju ini. Silakan. Coba yang mau maju. Ada yang punya tisu? Saya coba. Ya, silakan. Ya di online nggak kelihatan nggak apa-apa ya? Ya aku nanti bisa difoto. Bisa difoto silakan. Ini Itu oh, Masya Allah, ketok. Temenan suwe kak sekolah ya. Nomor 2 silakan. Siap-siap. Cewek atau cowok? Nomor 2. ini dijadikan yang kayak kompleks Ringkas ya. Itu yang kedua len. Len sama log sama aja sifatnya. Len itu log E. Senengnya saya kalau offline kayak gini. Gini bukan Bu? Ya,
Ya betul, itu terus bisa ditambah, bisa langsung. Langsung boleh. Ya, betul. 8 bisa disederhanakan lagi. Ya, terus bisa dicoret atas bawah. Pangkatnya dikurangkan menjadi? Sip, betul. Selanjutnya? Nah, gini kan menyenangkan ya. Yang kedua, kenapa Mas ketawa? Menyenangkan kan? Iya. Nanti kalau puasaan gimana? Mau siang atau geser pagi? Pagi kita ada itu statistika Online? offline Juga. Ya, gak apa-apa. Habis statistika, KWU kalkulus. Oh. KWU terus kalkulus. Ya kita coba ya. Nanti kalau misalkan gak kuat ya sementara puasaan kita ini aja ya. Nanti semaput. Nomor 2 silakan. Saya nyambi nanda tangani dokumen. Bentar. Nomor 2 silakan.
Nomor 2 silakan. Iya, nggak akan saya gigit. Nanti saya rabies. Ayo, ayo. Silakan. Salah nanti kita benarkan ya. Mas pakai ini spiralnya Bu Muji. Itu minus apa sama dengan? Kaitan yang di luar. Sama dengan ya? Ya, oke. Hemat banget sih. Nah, itu socak. Oke, S-3 oke. Si kurang S1. Ya, oke. Toh, S3 paket, oke. S3 oke. X+3 itu misalkan baik diberikan nggak apa-apa ya. Nah, terus ini dikalikan satu besar. Ya, toh. Gampang kan? Ini seru. Ada yang ingin ditanyakan? Yang online? Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Yang online? Ada tisu? Oh, astagfirullahaladzim, ada penghapus. Allah, puji kurang banyak makanya ini. Gak konsen. Difoto dulu. Sambil selfie juga lumayan. Mas, yang belakang, paham nggak? Ini masih gencil ini, nanti masih ada lagi yang lebih menarik. Ini baru menyederhanakan ya. Kita akan ke, nah ini tadi. Saya lanjutkan ya. Ini adalah logaritma natural. Ya, silakan. Itu Bu, bisa dijelaskan yang nomor 2 tidak Bu? Yang nomor 2 nggak kelihatan ya? Sebentar. Nomor 2 ini tadi dikerjakan Mas Zaki? Siapa? Mas Syihab. Ini kita rubah dulu ya, Mas Syihab gini ya. Ini jadi ln X pangkat sepertiga Mbak. Lalu ini tetap ya. Ini jadi ln X kuadrat min 1. Lalu ini menjadi ln X plus 3 pangkat 2 gitu ya. Lalu ini kan ln X pangkat sepertiga sama dengan ln akar X. Gini ya. Ln akar X di sini 3 gitu ya. Terus ini tetap min ln X kuadrat min 1 ditambah ln ini X plus 3 pangkat 2. Tadi Mas Syihab ini diuraikan ya. Nah, nanti Bu Puji nggak uraikan, nanti silakan diuraikan sendiri gitu ya. Nah, ini kita gunakan sifatnya. Kita gabung, dia dikurangkan dan dijumlahkan. Jadi menjadi ln akar X. Gini ya. Dikalikan X plus 3 kuadrat gitu ya. Dibagi X kuadrat min 1. Nah, ln-nya ini di tengah-tengahnya, Mbak. Ini yang dilakukan. Berarti itu kalau misal Gini. penjumlahan itu ikutnya di atas ya, bukan di temannya yang di bawah. Ya, penjumlahan tetap dikalikan. Oh, ikut ke bawahnya. Enggak, kalau penjumlahan dia tetap akan menjadi pengali yang pertama, ya. Kalau misalnya dikurung. Kalau dikurung baru di bawah. Jadi misalkan ini ya. Ini terus ini ada kurungnya. Jadi semua ini ada di bawah. Kalau nggak ada kurungnya berarti dia sendiri-sendiri. Gitu. Mbak siapa tadi ya yang tanya? Mbak Anggun, sudah paham Mbak Anggun? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Nah, kita akan bicara tentang logaritma natural. Ini tadi yang kita bicara len tadi ya. Logaritma natural. Logaritma yang paling penting dalam aplikasi disebut logaritma natural. Biasanya bilangannya itu basisnya itu E. Jadi kita bicaranya E log X gitu ya. Log X lah ini biasa juga dia ditulisnya ln X. Atau nanti CC. Bisa saja E pangkat X gini. Sebentar ini saya tuliskan gini dulu ya. E log X. Wes. Sini satu dulu. E itu apa? E itu adalah
bilangan yang ditemukan oleh Pak Euler ya. Yang ditemukan oleh Pak Euler dan nilainya itu 2,71 dan seterusnya. 2,718282 dan seterusnya. Kita biasanya akan gunakan 2,7 gitu. Nah, kenapa dia E? Tadi karena dia ditemukan oleh Pak Euler ya. Kalau ditemukan Pak Shawki mungkin S gitu ya. Bilangan ini pertama ditemukan oleh ilmuwan Swiss namanya Leonhard Euler yang menemukan bahwa nilai Y itu sama dengan E. Dia itu apa? Asimtot datar dari nilai ini. Kita sudah belajar asimtot di kalkulus 1. Asimtot datar itu yang ini ya, yang mendekati fungsi tersebut tapi tidak nempel ya. Tahu ya, kalau fungsinya ini misalkan menuju ini, gini ada asimtot miring yang mendekati, kalau asimtot datar gini ya, asimtot tegak gini ya. Saya yakin saya tidak perlu mengulang karena sudah ada di kalkulus 1. Seperti itu. Nah, biasanya digambarkan kayak gini. Ini saya gambarkan pakai Maple ya. Kayak gini penggambarannya tadi. Ini fungsinya. Ini cuman pengetahuan saja. Ya, seperti ini. Di mana nilai E tersebut dia merupakan limit X menuju tak hingga dari fungsi yang diberikan. Ini asimtot banget ya. Cukup tahu saja. Nilai E tersebut ini ya. Ini tabelnya. Bawah ini cuman mau menuliskan kalau X-nya 1 nilainya 1 plus 1 per X itu nilainya sekian. Cuma dimasukkan gitu ya. Jadi tidak perlu dibingungkan. Terus kalau dipangkatkan X, dipangkatkan bilangannya lagi, hasilnya itu yang ini. Nah, kita akan melihat kan, dengan nilai X yang semakin banyak, dia itu menuju nilai 2,71. Itulah kenapa tadi nilai E itu adalah 2,718282. Nggak tahu dia pakai X-nya berapa. Apakah 1 juta, 1 miliar, atau 500 miliar gitu ya. Kayak kekayaan murah banget gitu ya. Ya mungkin semakin nilai X-nya dipilihnya semakin banyak, maka nilai Y-nya itu nanti akan dekat dengan 828282 tadi. Gitu. Tujuannya ini untuk apa, Bu? Hanya untuk mengenali nilai E. Nilai E itu tadi apa? Gitu. Nah, sekarang penerapan nilai E-nya ya. Standar mengartikan logaritma natural dari X itu adalah ln X. Ya, tadi yang Bu Puji bilang. E log X itu adalah ln X. Logaritma yang basisnya E, dia adalah ln. Berarti gimana, Bu? Sifatnya sama? Ya, sifatnya ln dan log sama. Aturannya sama-sama. Karena dia sama-sama logaritma. Cuman bedanya yang logaritma biasa mungkin basisnya itu adalah suatu nilai-nilai yang khas disebutkan. Bisa 2, bisa 3, 4, 10. Kalau ln itu yang basisnya nilai E. E itu apa? Barusan kita kenalan dengan nilai E. Gitu. Nah, karena ln itu adalah nilai dari ibaratnya logaritma natural, maka kita bisa mengembalikan bentuk ini dengan dipangkatkan E. Ya. Gimana sih, Bu? Dari sifatnya. Tadi kan kita belajar sifatnya gini ya. A log X sama dengan Y, gitu ya. X itu adalah A pangkat Y gitu ya. Jadi kalau kita nulisnya kayak gini, maka X itu adalah E pangkat ln X. Ya nggak? Ya, kita ulangi lagi. Kalau kita awalnya punya rumus A log X itu sama dengan Y, X itu adalah A pangkat Y. Basis dipangkatkan hasil. Nah, kalau E log X berarti kita bisa tulis X ini sama dengan E basis pangkat ln X. Ya. Nah, ini jadi rumus baru. X itu adalah E pangkat ln X. Sehingga di suatu soal-soal lainnya, kalau kita mau menyelesaikan masalah matematik dan ingin menghilangkan nilai ln, dia harus dijadikan
E pangkat. Supaya hasilnya adalah X. Rumus dasarnya dari sini. Yang nggak ngerti boleh tanya. Silakan. Silakan. Intinya dari dasar logaritma natural tadi, kita bisa menemukan baru loh. Gimana untuk menghilangkan len, itu kita bisa memangkatkan nilai len tadi dengan E. E pangkat len X, hasilnya adalah X. Bu, kalau E pangkat len Y, ya hasilnya Y. Hasilnya yang ada di sini. Karena E dan len itu saling menghilangkan. Loh, Bu, kalau misalkan E pangkat len 2, ya 2. Kalau E pangkat len cinta, ya cinta. Ya, jadi pangkatnya di sini itu adalah hasilnya. Itu rumus yang kita temukan dari sifat logaritma natural. Oke? Ya, saya rasa paham. Oke, nah ini clear saya rasa ya. Len 1 sama dengan 0, berarti len itu kan logaritma nggak ditulis ya, sama aja di sini kayak E ya. Maka, ya ini, len 1 sama dengan 0 karena E pangkat 0, 1 gitu ya. Karena ini adalah nggak ditulis adalah E gitu ya. Len E sama dengan 1 karena E pangkat 1 sama dengan 1. Len 1 per E sama dengan min 1 karena E pangkat min 1 sama dengan 1 per E. Saya rasa jelas. Nah, ini adalah grafiknya. Kita tahu ya, kalau kita belajar grafik, kalau kita mencari inverse-nya, ya, minggu depan kita akan belajar inverse, itu biasanya kita melihat dari pencerminannya. Ini adalah cerminnya. Ya, jadi mengapa tadi sifatnya kebalikan kayak gitu? Karena ternyata E pangkat X dan len X dia adalah saling menginverskan. Minggu depan nanti kita belajar lebih dalam tentang inverse. Grafiknya, jadi kayak dia bercerminan. Kayak gimana sih Bu? Bercerminan itu ya, misalkan ini cerminnya, ini grafiknya gini, berarti ini gini, kembar gitu ya. Kayak kita kalau bercermin di depan kamar kayak gitu. Jadi yang ada di dalam cermin dan ada yang di depan cermin itu sama. Kayak gitu. Ini nanti teori dari inverse. Nah, tadi kita sudah belajar fungsi logaritma. Kita sudah belajar fungsi logaritma natural. Nah, ini ada kaitannya lagi dengan fungsi eksponensial. Ya, fungsi logaritma dan kaitannya dengan fungsi eksponensial. Misalkan kita pilih nilai A lebih besar dari 0, fx sama dengan A pangkat X disebut fungsi eksponensial. Loh Bu Puji, ini kan kayak berpangkat. Kenapa kok dia disebut eksponensial? Ada yang tahu bedanya? Eksponensial dan fungsi berpangkat? Kalau fungsi berpangkat, kita akan menemukan X pangkat 2. Yang bergerak, yang X. Ya kan? Duanya konstan. Kalau ini disebut fungsi berpangkat. Kalau ini A pangkat X yang bergerak X-nya. Jadi kayak 2 pangkat X gini ya. Misalkan kita punya sama-sama Y sama dengan. Y sama dengan X kuadrat. Variabelnya yang bergerak. X. Ini adalah fungsi berpangkat. Kalau Y sama dengan 2 pangkat X yang bergerak X. Ya, dia adalah fungsi eksponensial. Jadi dia yang bergerak yang mananya? Apakah yang dipangkatkan atau bilangan utamanya? Kayak gitu. Oke, lalu, nah kalau bentuknya seperti ini, kalau yang dipangkatkan itu X ya, misalkan fungsi eksponensial, tapi konstantanya itu adalah E, bilangan Euler, maka dia akan disebut fungsi eksponensial natural. Kayak tadi, fungsi logaritma natural, disingkat len. Ya. Lalu bisa juga ditulis gini, kalau A-nya sama dengan E, lalu kita masukkan dalam bentuk tadi, ya, yang sebagai basisnya log, dia disebut fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural len, fungsi eksponensial natural adalah E pangkat X. Nanti kita akan belajar turunan dan integral dari E pangkat X. Oke?
hanya istilah. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk turunannya. Jadi kalau secara matematis kita untuk mencari turunan itu kita masukkan definisi dari turunan. Ini di kalkulus 1 ya. Definisi turunan kita yang menggunakan limit ya. Jadi misalkan kita diminta menurunkan ini, kita gunakan aturan limit. Saya anggap semuanya sudah bisa, saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, sehingga diperoleh hasilnya ini. Sehingga turunan dari A log X, oh ini masih belum selesai ya. Ini kita misalkan lagi, oh enggak, ini udah selesai kayaknya. Sudah dimasukkan. Misal hasilnya adalah, belum cantik sih. Nah, ini hasilnya. Ya. Bu, ini kayak gimana? Silakan saudara nuntut sendiri ya, karena itu sudah di kalkulus 1, saya nggak mau mengulang. Jadi intinya apa, Bu? Intinya turunan dari logaritma natural, di mana log X tadi ketika kita diminta menurunkan, hasilnya itu adalah 1/X. Dari mana? Dengan menggunakan definisi dari limit. Ya. Log X ini apa, Bu? Ln X. Ya, jadi bisa juga kita tuliskan turunan dari ln X, dia adalah 1/X. Artinya anti turunannya atau kebalikannya, integral dari 1/X dia adalah ln X. Ada yang mau tanya? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham? Silakan dipahami, nanti diruntut. Ini definisi turunan. Saya tidak perlu menginikan satu persatu. Nanti waktu kita habis di sana. Intinya apa, Bu? Intinya ini adalah kita proses mencari turunan dari nilai ln. Bisakah saya mencari turunan fungsi yang lain dengan cara ini? Sangat bisa. Kita mencari fungsi trigonometri, caranya juga sama seperti ini. Tapi kadang saya sudah menyediakan hasilnya ya. Kalau penasaran boleh nanti diutuk-utuk. Gitu. Bu, kita itu kalau di prodi logistik perlu nggak bikin kayak gini? Saya rasa perlu, karena Bu Mimin sekarangnya lagi S3. Beliau WA saya, bantuin aku sis ini menurunkan rumus gitu. Jadi makanya kita memang perlu urutannya, ini kenapa kok bisa kayak gini, ini kenapa kayak gini. Gitu. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau tadi itu adalah turunannya. Ya. Jadi ini misalkan kita pilih nilai U lebih besar dari 0 dan fungsi U dapat diturunkan di X. Bu, ini bedanya apa U sama X tadi? Kalau X itu fungsinya ya tunggal gitu ya, misalkan ln X sama dengan turunannya 1/X gitu ya. Tapi kalau U itu misalkan fungsi terhadap X, misalkan kita ditanya d/dx dari ln X kuadrat plus 1, misalkan kayak gitu. Ini kan yang bikin susah, maka ini kita misalkan sebagai U. U sama dengan X kuadrat plus 1. Nanti kita akan cari nilai du/dx. U ini kita turunkan terhadap X berapa? 2X. Kita masukkan ke rumus ini. Turunan dari ln U sama dengan 1/U dikali du/dx. Ini du/dx-nya, 1/U-nya, U-nya adalah X kuadrat per 1. Jadi hasilnya nanti adalah 1/X kuadrat per 1 dikali 2X. Nanti 2X-nya dibawa ke sini. Gitu. Ya. Gitu. Contoh, Bu. Nih. Ini sebenarnya maunya saya kasih ini. Silakan, ada yang mau maju? Kalau ada yang maju malah kita nggak usah PR. Silakan, ada yang mau maju? Dimisalkan. Coba sih masih ada. Iya, terakhir ini. Silakan.
Ini berarti kita menggunakan U. Ya. Yang bikin susah di U. Nanti kita cari turunannya U. Mungkin yang ada tantangannya yang nomor 1. U aksen. Betul. Silakan, mau maju. Nanti yang sudah maju ditulis namanya di itu ya, di grup ya. Saya masukkan keaktifan. Ini kan diturunkan dulu, terus ini diturunkan lagi. Pertama dimisalkan dulu, Diturunkan lagi. Oh iya, 2 kali. Untuk mencari U aksen ya. Iya. Ini kan dulu aja, dimisalkan U besar gitu ya. U besar adalah X pangkat 3 cos X per akar 1 min X itu kan ya. Itu U besar, kenapa? Dia mau menceritakan rumus yang awal turunan dari len U adalah 1 per U dikalikan DU per DX gitu ya. 1 per U dikalikan DU per DX. Nah sekarang kita mau mencari nilai DU per DX ya. Berarti nyari U besar aksen pakai rumus. Atau mau dijadikan PR biar bisa mau ngitung semua ya, atau mau berusaha dulu, silakan. Nomor 2 gampang, nomor 3 gampang. 3 hati-hati, itu ada mutlaknya. Kalau ada mutlaknya berarti kita ada 2 kemungkinan. Ada yang mau maju nomor 2, silakan. Sambil nyoba ya, yang lain ya, biar bisa ya. Jawabannya kalau sedikit itu sama. Ya siapa tahu ternyata bisa menyederhanakan. Tantangannya ini turunan dari DU per DX tadi. 2 kali diturunkan, dua kali dimisalkan. Ini diturunkan lagi. Ini dimisalkan lagi. Sebentar. Oh pakai A, U aksen. Hati-hati. Oh untuk mencari A aksen. Iya. Ya diturunkan lagi. A aksen terus B aksen. Terus habis itu menggunakan rumus. Pakai aksen Pak. Tetap 1 per X. 1 per X pangkat min. Iya, ya betul. Setengah 1 min X, 1 per X, 1 min X, 1 kurung pangkat X setengah. Nah sekarang pakai rumus U aksen U aksen V minus V aksen gitu ya, terus V kuadrat ya. Anda pakai A. AP nggak apa-apa Mbak? Biar nggak sama-sama. Kan modern ini dikurang iya. Ya betul. Saya kan nggak ada. Berarti ini DU. Masih kurang nggak? Kalau kopi saya B-nya? Integral saya
Setengahnya taruh depan Enggak saya. atau dijadikan apa-apa. Terus terserah. Jadi Saya juga saya. ya. Ya. Ini jawabannya benar ini ya. Dan itu tidak ekspor berat. Di Warna saja. dibalik. Betul. Bawah itu bisa di ini Ini langsung jadi satu meeting nggak apa-apa. terus dibiarkan kayak gitu nggak apa-apa, nanti dirapikan kalau kita mencari turunan dari D per DX. Ini kan baru DU per DX. Nah, sekarang kita D per DX. D per DX sama dengan apa? 1 per U. DU per DX. Tinggal dibalik aja. Ya. Tapi kalau yang besar, nanti bisa dicatat. Oh, turunannya tapi. Setengahnya untuk depannya minus saja, nggak masalah. Sip, bentar. Soalnya tidak baik, gak baik. Ya. Oke. Coba disederhanakan di dashboard. Oke. Dicoret. Senang. Senang. Ini enggak? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Yang ini. Ini dasar. Enggak. Ya. Berarti yang atas itu hilang. Yang bawah jadi apa? Sip. Teman-teman, terus nanti cinta permen. 3x cos x plus x pangkat 3 sin x oke. Oke, itu nanti mau disederhanakan juga boleh, sampai sini aja juga boleh. Dibagi x pangkat 3 cos x kali ya, sampai sini udah betul. Mau disederhanakan lagi lebih bagus lagi. Kayak gimana Bu? Per penjumlahan itu bisa dicoret. Ya, terima kasih Mbak. Bagus sekali. Nanti yang maju ditulis namanya ya. Ketua kelasnya yang mana ya? Mbak siapa? Oh iya Mbak Dena, lupa. Ada yang mau ditanyakan? Yang online kelihatan nggak? Biar difotokan Mbak Deno. Mbak Deno, fotokan Mbak Deno. Kita grup. Oh iya.
Itu seperti Indonesia. Ada pancingannya ya. Nomor 2, ada yang mau maju? Silakan. Kalau ini selesai enak, kita nggak ada tugas. Ini jatah tugasnya. Gampang itu. Yang bikin susah apa? Misalkan U. Yang paling susah nomor 1 sudah diselesaikan. Nomor lainnya sangat-sangat mudah. Ayo, Mbak. Nggak akan. Mau dikerjakan di depan aja. Oh salah, ini saya memberikan. Pantesan nggak diambil ya. Videonya ini ya. Ayo, lain. Silakan. Nanti nambah poin ya. Tapi kita nilai keaktifan kan nggak ada. Biasanya keaktifan itu saya tambal di, misalkan nilai UTS jatuh, saya tambal keaktifan. Jatuh nggak jatuh saya tambal. Tapi biasanya kalau sudah 100, ya akhirnya diikhlaskan. Karena mungkin nilai 101 gitu ya. Sebenarnya kalau kuliah itu enak, Anda bisa ngatur strategi nilai di atas 81 itu sudah A. Nggak harus 100, 81 itu sudah A. Jadi mau ngambil ngejar IPK 4 gitu, pokoknya aku tugas 81, kuis 81 gitu ya. Terus UTS 81, UAS 81 pasti A. Masih ada papan yang kosong? Ada yang mau maju? Ayo Mas, yang laki-laki perwakilan. Yang online dan offline, ayo maju Mas. Nomor 2, silakan. Mbak Deno sudah maju belum? Belum, nih Mbak Deno maju. Nggak apa-apa, salah nggak saya suruh traktir kok. Kecil banget, tuh rumusnya udah ditulis tuh. Sama Mbak siapa? Mbak Arum. Ini tadi Mbak Fiza, Mbak Filza. Lawang mana ya? Karangploso. Karangploso. Itu kan yang rumah kayak rumah-rumah Amerikan itu kan ya? Iya, rumah Londo, Bu. Enggak, itu apa? Hotel-hotel yang bentuknya kayak tudung-tudung itu namanya Pak? Itu kan Karangploso ya? Oh iya, apa judulnya? Bukan di sana. Bu. Oh, bukan ya. Apa pasar? Pasar Karangploso. Oh, naik banget. Wah. Saya kalau mau ke Batu lewat situ ada bakso beranak tuh di dekat pasar.
di situ. Pengen itu. Ayo Mas, main ke rumahnya Mbak Filza Mas. Sudah pernah? Waduh, duluan ngapeli. Kalau ngapeli Arafat sudah pernah? Tiap hari Bu. Iya, tiap hari ke Arafat. Sama Arafat tuh melatih bahasa Inggris ya. Dia bahasa Inggrisnya bagus. Padahal jarang banget anak Afghanistan tuh bahasa Inggrisnya bagus. Biasanya kan bahasa Arab ya. Atau mungkin ada bahasa Afghanistan, saya nggak ngerti ya. Apa? Ya, Turki itu juga nggak bahasa Inggris, Turki itu bahasa Turki. Kalau ke pasar gitu nggak ngerti. Bahkan di hotel saya dulu ke Turki, orang hotel tuh nggak ngerti. Jadi pakai bahasa isyarat. Ya nggak pinjem gunting. Ya. Terus dia ngapain ya sekolah lagi di sini? Di Turki S1 atau SMA? Oh, tapi dia kok mukanya, kita di-record. Ngerasa nih. Umurnya 25 juga. Ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya ya. Apa karena bule itu beda-beda ya? Ada yang tua lebih cepat, ada yang kalau tua lebih cepat itu biasanya mungkin umur 40-nya itu nggak berubah gitu. Misalkan kalian berubah, mereka biasanya nggak berubah gitu. Ya, oke Arafat. Kamu kalau ngintip rekaman ini ada ngerasa nih kamunya gitu ya. Oh iya lah. Oh, jadi artis. Bagus. Nomor 2, silakan Deno. Nomor 3, silakan Mbak, mau nyoba? 2, 3 boleh, silakan. Salah satu. Iya, lebih gampang nomor 2. Nomor 3 kita hati-hati terkecoh. Nanti kalau salah kita benarkan bersama ya, jangan khawatir. Ayo. Iya Kak, mau coba ya. Iya tak? Nyalon sih. Saya tuh ngomongin aja. Sini Mas. Gak jadi PR ya. Nomor kan di rumah juga bisa. Ini mana? Soal mau itu loh soalnya masih ada di situ. Ini ada yang undangan drakor saya share ya. Mas Nidya. Nidya. Super X saya. Nomor berapa? Mas Nidya. Kenapa salah? Soal mau. Hati-hati X-nya mutlak. Itu bukan di akar terus dikuadratkan gitu. Mutlak itu ada 2 bilangan. Kita belajar mutlak. Betul. Kerjakan 2 kali, gitu aja kok. Silakan mau maju lagi. Terus iya kan dia ini kan tinggal satu kartu itu harus bareng dulu iya sama dengan
X. Pangkat 3 min 1. Turunan U. Setahun. Itu ketik. Aku kok ini kan. Terus Lagi turunan itu. Oh, ini apa turunan U? turunannya iki. Tadi saya di mau aku sing hitung. Iki lho, tadi 3x pangkat 2. Iya, dari itu tulisan. Tadi 1 iki lho. Aksennya itu ya X. Ini berarti dia ada ya? Coba. Aku kok bingung. Ini kan Lah, buat tulisannya. iki mau piro mau? 3x pangkat 2 turunannya. Terus mana dah? Ngomong agak bicara. Oh, main gitu. Iki. Oh, sama dengan X pangkat 3 min 1 ya wis tulisan semua. Enggak mau kami terus gini kok tadi. Lah iya, terus wis X. D per X piro? Ini. Nah, lah, buat tulisannya dia udah. Boleh dah. Langsung itu hasil turunannya. Kilo. Ini mau turunan aku nulis. X 3X 3x pangkat 2. Mana kalau tulis mana? Hah? Yes. Kan salah melaku. Nah, x pangkat 2 per x pangkat 3 min 1. Ini toh lah. Sini toh. Apakah terlalu gampang? Satu per U, DU per DX. Oke, U sama dengan X min 1. Nah, harusnya ditulis juga DU per DX sama dengan. Nah, itu hati-hati. Kok 3X kuadrat, DU per DX? Oh, U pangkat 3. Oh ya, betul. 3X kuadrat. Jadi, ya betul. Silakan nanti namanya ditulis di grup ya. Yang terakhir, nomor 3, silakan. Hati-hati, dia mutlaknya ada 2 kali. Ada 2 nilainya. Berarti ini super X min super X. Oh iya, nol. Super X min super X. Kan 2 kali dikerjakan. Enggak, 2 kali aja. Gabungkan. Oh, berarti benar-benar enggak satu operasi tapi 2. Iya, itu dikalikan apa diapa? 2 enggak. Jawabannya 2. Oh, 2. Berarti super X plus 1 D super X min 1. Coba maju dulu. Dikalikan, bukan di ini kan. Ayo, coba maju dulu. Nanti hasilnya sama kok jadinya. Oh iya, mungkin sama min super X sama super X. Iya, mungkin. Ini tapi iya bukan coy. Ini sama ini. Ini super X sama coy ini sama. Tapi iya dong. Ayo kan, maju dulu kita diskusikan di depan. Salah, gencil. Ayo, nanti dapat poin. Keaktifan. Biasanya X. Ini V. Hah? V Saya itu mulai turunannya U, ini turunannya V.
ya wes nek karek dulu musik iki. Oh, dikali DU per DX. Kalau satu DV dikali DV per DX. X kali DU DX itu aksen satu per min X. Ya wes kan ini kayak di sini jadi DX per X. Karena ini seperti ajak diskusi enggak ada toh. Apa jadi gara-gara yang jadi ini seperti X kali 1 terus seperti kali 1. Kan hilang ilmunya X juga. Wajib ini. Oke guys. Tersebar gitu kan. Buku soalnya kurang banyak ngasihnya ya, jadi berebut nih. Jadi nggak enak saya. Ya, tinggal satu soal. Tuh, spidolnya mas. Kalau soalnya banyak diselesaikan, jadi kenapa? Nggak apa-apa. Nanti kita betulkan. Diuraikan dulu mutlak. X mutlak, gimana menuliskannya? X mutlak, kurung kurawal, sama kurung apa itu? Kurung ini benar kurung sengkotak. X mutlak dulu. Oh iya sih. Yang goyang-goyang itu. Iya benar. X mutlak dulu. X mutlaknya bukan di situ. Tuh diajarin tuh. Iya. Urusan sih jadi Pak. Makanya menutup dandi. Cuma jadi bisa jadi terus depan. Iya. Nah, wadada. Dia rasa pindah. Jasa Amri Alifah. Aku di kandani Dewinta. Kayak ini terus di atas. Pindah-pindah. Aku mau ngelok jenis Mana? Nah, kita yang lurus sama yang berkelok-kelok apa ya? Nah, ini sebenarnya mungkin maksudnya benar ya, cuma tinggal luruskan aja.
kita diminta mencari, saya bantu meruntutkan. Kita diminta mencari nilai D per dx dari ln x berapa. Nah, kita tahu bahwa x itu adalah ini ya, dia akan nilainya x jika x lebih besar dari 0 dan min x jika x kurang dari 0. Ini rumusnya harus sesuai ini, kalau enggak nanti tidak bisa terbaca gitu ya. Ini kapan dia x, ini kapan gitu ya. Nah, untuk mencari nilai ini berarti kita akan mencari yang pertama gitu ya, ln dari x gitu ya, dan dari x berarti kan langsung nilainya 1 per x gitu ya. Terus kemudian ada sudah ln dari x gitu ya, sama dengan yang bisa dikeluarkan. Berarti kan ini kan jadi U gitu ya. Kan ini fungsi terhadap X ya. Jadi kita misalkan U adalah min X. Sehingga DU per DX sama dengan 1. Ya. Sehingga ini sama dengan 1 per U ya. Iya. Dikalikan Min 1. Oh, benar. Jadi nanti dikasih bawah kesimpulannya jadi gitu ya. D per dx dari plus x sama dengan 1 per. Ada yang ingin ditanyakan? Yang online? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, maaf ya, jadi nggak punya PR deh. Yang online masih ada di sana atau ditinggal? Masih, Bu. Oke, masih. Ada yang ingin ditanyakan, Mas? Nanti biar difoto Mbak Denok dan kawan-kawan ya, yang di papan ya. Oke, sebelum saya tutup recordingnya, kalimat motivasi hari ini apa? Sang juara percaya kepada dirinya sendiri, bahkan ketika orang lain tidak percaya. Ya, kita harus percaya. Kita bisa. Gak usah peduli dengan netizen. Ya. Oh iya. Percaya dengan temannya. Baiklah, untuk rekan-rekan yang online, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan menutup pertemuan hari ini dengan hamdalah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi minggu depan di bulan puasa, mudah-mudahan nggak lemes. Ya, tetap semangat. Oke, tetap jaga kesehatan. Yang offline juga ya. Sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.